Hai, balik lagi di Yuzon ID sama gue Birgita Ajeng. Di video kali ini, Yuzon kedatangan ponsel terbaru dari Realme yaitu Realme C15. Sebulan yang lalu, Realme sudah meluncurkan Realme C11. Nah, sekarang Realme menghadirkan ponsel ini. Realme C15 hadir dengan kapasitas baterai yang besar yaitu 6000 mAh dan fast charging 18 watt. Selain itu, ponsel ini juga didukung prosesor MediaTek Helio G35. Nah, kira-kira gimana ya penampakan dari ponsel kelas entry level ini? Yuk kita lihat. Sebelum unboxing, gue akan kasih lihat dulu penampakan dari kotak Realme C15. Di bagian depan ada keterangan C15 dan di bagian bawah ada keterangan Realme. Sementara itu di bagian samping kanan dan kiri kotak ada keterangan Realme C15. Di bagian bawahnya kosong dan di bagian atasnya ada logo Realme. Lalu kita beralih ke bagian belakang. Seperti biasa, Realme menampilkan spesifikasi unggul dari produknya di bagian atas sini. Nah, kalau di sini ada keterangan baterai berkapasitas 6000 mAh, lalu 6,5 mini drop full screen, kemudian ada 13 megapiksel AI quad kamera, dan 18 watt fast charge. Nah, di bagian bawahnya ada keterangan RAM 4 GB dan ROM 64 GB untuk warnanya biru laut. Oke, sekarang gue mau unboxing Realme C15. Jadi, begitu dibuka, kotak ini langsung menampilkan folder yang memperlihatkan eject tool, SIM eject tool. Lalu di dalamnya ada kartu garansi dan buku petunjuk. Kemudian ini dia Realme C15, kita buka nanti. Lalu di sini ada adapter, dan ini dia kabel untuk mengecharge C15. Di sini kabelnya adalah kabel USB. Dan sepertinya itu aja ya isi dari kotak Realme C15 ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada silicone case, nggak ada earphone. Ya udah, cuman segitu. Nah, sekarang gue mau buka plastik kemasan dari Realme C15. Nah, Yuzoners, jadi ini dia Realme C15. Kalian bisa lihat sendiri ya, di bagian atas ada notch untuk penempatan kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Lalu di samping kanan ponsel terdapat tombol volume, di bawahnya ada tombol power. Lalu kita beralih ke bagian bawah ponsel, di sini ada speaker, lalu di sini ada port USB, lalu di sini ada mikrofon, dan audio jack 3,5 mm. Sementara itu di bagian kirinya ada SIM card tray. Nah, sekarang gue mau coba buka SIM card tray dari Realme C15 ini. Oke, sekarang kita buka dulu SIM card tray dari Realme C15 ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini bisa untuk 2 kartu SIM dan 1 micro SD. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang Realme C15. Kalau dilihat dari warnanya ya, jujur gue suka sama warna biru laut ini karena dia kayak sesuatu yang beda sih, belum pernah gue lihat di ponsel lain. Dan di sini juga kayak ada pola segitiga gitu di bagian belakang dan di bagian bawahnya ada keterangan Realme. Lalu di sini Realme menempatkan sensor fingerprint di bagian belakang sini dan dia itu bulat, benar-benar bulat. Dan di bagian atasnya ini, dia mirip sama Realme C11. Cuman bedanya kalau Realme C15 ini ada 4 kamera. Nah, masing-masing resolusi dari kamera belakang ini yaitu 13 megapiksel ultra wide quad kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, 2 megapiksel black and white lens, dan 2 megapiksel retro lens.
Nah, untuk bagian belakang dari Realme C15 ini tidak glossy tapi doff, dan di sini juga tidak bergerigi seperti Realme C11. Jadi di sini benar-benar halus. Sekarang gue mau mengaktifkan Realme C15. Nah, sekarang gue mau mencoba set lock screen passwordnya. Oke, jadi fitur keamanan dari Realme C15 ini ada beberapa pilihan. Jadi kalian bisa pilih dari mulai PIN atau Face ID. Lalu sekarang gue mau mencoba untuk mengatur sensor sidik jari yang ada di bagian belakang ponsel ini. Nah, sekarang Realme C15-nya udah nyala. Nah, ini dia tampilan dari Realme C15. Jadi begitu handphonenya diaktifkan, kalian akan mendapatkan aplikasi yang sudah terinstall seperti di sini ada aplikasi pengiriman barang, lalu juga ada aplikasi video pendek yang sekarang lagi tenar banget. Dan ada juga aplikasi untuk traveling, memesan travel gitu, booking hotel atau transportasi. Oh, di sini juga ada YouTube Musik, sudah terinstall juga, dan baru itu sih beberapa yang ada di tampilan dari Realme C15 ini. Nah, sekarang gue mau coba kamera dari Realme C15 ini. Kita coba mulai dari foto bokehnya ya. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini hasil kamera utama dari Realme C15, dan gue tadi nyobain efek bokehnya. Dan kalian memang bisa lihat ya, di sini tuh untuk objek utamanya memang tajam dan blurnya mungkin karena di sini kita bisa lihat blurnya ya di bagian sayap abu-abunya ini, dan memang terlihat halus, mirip hasil foto dari Realme C11. Nah, sekarang kita lihat ya, ada fitur apa lagi ya di kamera sini. Di sini ada time lapse, lalu ada slow motion, lalu ada pro, ada pano. Di sini ada portrait juga. Coba ya kita coba fitur portraitnya. Portrait itu kan lebih ke background yang benar-benar ngeblur ya. Dan memang kelihatan banget sih tajamnya di objek utama dan terlihat blur di belakang. Oh, di sini juga ada night mode. Night mode-nya nanti lah ya, kita coba kalau lagi kondisi malam hari. Nah, sekarang gue mau nyoba kamera selfie dari Realme C15. Hasil dari kamera selfie Realme C15 ini menghasilkan foto wajah yang cenderung ke orange ya, orange atau coklat gitu. Sementara cahaya di sini itu yang ada itu adalah putih, dan di belakang gue tuh ada cahaya warna biru. Jadi kayaknya memang kamera ini menghasilkan nuansa yang agak hangat dengan warna orange dan coklat. Lalu ketika gue mengaktifkan fitur HDR-nya, kalian bisa lihat di sini. Di sini tuh kayak nuansanya tuh lebih apa ya, yang warna hitamnya itu menjadi lebih tajam. Kalian bisa lihat perbedaannya di rambut gue. Jadi ketika HDR-nya off, rambut gue itu dominan coklat, sementara kalau HDR-nya on, itu dia masih memperlihatkan bagian-bagian hitam dari rambut gue. Iya, jadi kayaknya HDR on-nya itu tadi menghilangkan nuansa, atau mungkin mengurangi nuansa orange atau coklat dari hasil kamera selfie Realme C15. Oke userners, jadi itu tadi unboxing gue untuk Realme C15. Lalu gimana ya first impression gue terhadap ponsel ini? Kalau dari segi warna, gue suka banget karena warnanya ini kayak memang beda, dan dia tuh memang kelihatan menonjol gitu dari segi warna. Dan untuk desain belakangnya ada sedikit perbedaan dari Realme C11 yang rilis sebulan lalu. Jadi kalian bisa lihat di bawah, bukan di bawah, tapi di bagian sini, kalau Realme C11 itu ada pita yang diletakkan ke bawah gitu. Sementara di Realme C15 ini nggak ada aksen pita itu, sementara di bagian belakangnya ini ada pola segitiga. Lalu dia juga ada sensor sidik jari di bagian bodi belakang ponsel, sementara Realme C11 nggak ada sensor sidik jari. Lalu dari segi bodinya, kayaknya kalau di tangan gue ponsel ini agak sebenarnya pas ya, cuman kayak agak panjang sedikit. Dan dia juga termasuk ringan untuk sebuah ponsel. Dan apalagi ya,
Kayaknya cukup ya, cukup sampai di situ dulu. Gua nggak mau terlalu banyak cerita karena gua akan review ponsel ini dalam beberapa minggu ke depan. Kalian bisa tunggu hasil reviewnya di Uzone Indonesia. Jangan lupa subscribe Uzone ID, lalu komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Enggak, belum cerita. Nggak usah ceritain ya. Ya udah. Delete.